Siska Brosilalahi saat ini menjadi Nyonya Nicholas Samuel Tobing. Dibuka.
akan sambut kehadiran mempelai perempuan di tengah-tengah kita. Sidang jemaat dipersilakan berdiri. Mempelai perempuan akan memasuki ruangan. Rizka Francisca Silaki yang hari-hari bersama dengan kedua orang tua dan akan disambut oleh saudara Tuhan Samuel Tobing. Kedua kami hari ini akan menyatakan ikat komitmen mereka di hadapan Tuhan. Mari kita sambut kehadiran mempelai berdua. Niko, selama ini panggil Om sama saya. Tapi untuk hari ini, dengan saya serahkan boru saya, Diska. Aku serahkan sama masih calon hela saya. Nanti akan diresmikan oleh pendeta. Terimalah dia dengan sepenuh hatimu. Bawalah dia, bimbinglah dia ke jalan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah kedua mempelai yang kami hari ini dengan sukacita mereka memasuki altar untuk menyatakan komitmen mereka ingin berjanji setia di hadapan Tuhan sampai maut memisahkan. Sidang jemaat dipersilakan duduk. Bapak dan Ibu, sungguh anugerah Tuhan kalau di hari yang ke-15 di bulan Juli ini, Nikolas dan Diska hadir di tempat ini dan Bapak Ibu menjadi saksi sejarah bagaimana Tuhan mengasihi mereka. Mari kita akan katakan syukur kita. Kita katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Kasih melimpah di dalam kehidupan. Untuk itu kami akan berterima kasih.
yang terjadi atas hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, sungguh syukur kami tidak terkena, karena Engkau menyatakan kasih. Pagi hari ini Nikolas, Samuel, Tobing, dan Rizka Boru Silalahi, Engkau nyatakan, Engkau berikan kesempatan untuk bersama-sama akan menyatakan komitmen mereka. Tuhan tolong pimpin ibadah pemberkatan nikah pada pagi hari ini. Biarlah kasih kuasa-Mu yang hadir di tempat ini memberkati kedua mempelai dan kami semua yang ada di tempat ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya Engkau akan menolong setiap rangkaian acara dari pagi hari ini hingga siang nanti ke dalam tangan pengasihan ini. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, hari ini bukan hanya hari yang istimewa dan sukacita bagi Nikolas, Samuel, Tobing, dan Rizka Francisca Silani, tapi sukacita kita bersama. Karena hari ini kita diberikan kesempatan untuk menghadapi momen sejarah kedua anak kita. Sungguh kasih Allah. Ketika kami mengadakan bimbingan, saya mengatakan kepada kedua mempelai bahwa Tuhan begitu mengasihi mereka. Dengan caranya Tuhan mereda kehidupan Nikolas dan Rizka. Dan saat inilah kita menjadi saksi sejarah. Mereka akan membangun keluarga. Keluarga adalah anugerah Tuhan dan lembaga yang Tuhan berikan sendiri selain gereja. Kalau saat ini mereka berdua merespon panggilan Tuhan, kita yakin dan percaya Tuhan akan membangun kita. Dan ketika mereka membangun rumah tangga, dasar yang kuat sebagai orang percaya dan firman Tuhan, kita yakin kebenaran firman Tuhanlah yang akan mengokohkan mereka ketika mereka menghadapi berbagai badai kehidupan, dan mereka tidak akan kehilangan. Untuk itu pagi hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan sebagai landasan, bukan hanya kedua mempelai, tetapi kita yang mungkin sudah 10 tahun, 20 tahun mengalami samudra, bahkan yang saat ini sedang merencanakan, mengingatkan kita bahwa berkeluarga dan panggilan kami diperlukan komitmen sampai malam selesai. Mari kita akan satu kebenaran firman Tuhan dan nyanyi pujian. Firman kita bagi kami terang bagi jalan. Firman-Mu kita bagi kami
Rasul untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Dan saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Karena kami percaya bahwa firman Tuhan menjadi penopang hidup kami sebagai orang percaya, yang menuntun kami di dalam hidup dalam kebenaran, dan berkati kedua mempelai supaya juga bisa mengerti maksud dan kehendak Tuhan berfirman Tuhan yang dikabulkan dan setiap kami. Roh Kudus tolong kami, Kau yang akan mengurapi kami sehingga kami mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya kembali mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini kita mulai dari tempat ini dalam menghadiri ibadah pendidikan. Semua dalam keadaan sehat ya, karena kita tahu dalam situasi yang pancaroba atau nggak jelas ya, kadang hujan, kadang terang gitu ya. Tapi bersyukur hari ini cuaca baik. Kita akan mendengarkan komitmen janji mempelai, ya, baik itu Nikolas, Samuel, Obin dan Iska yang sudah bersilahi. Semoga kita hadir di tempat ini. Ini ada pepatah cinta mengatakan ya, saya coba sampaikan informasi. Akhirnya bertemu dengan Iska. Semakin aku dekat dengan orang lain, semakin aku menyadari bahwa kamu yang paling istimewa di antara kami. Kenapa Nikolas memilih Iska ya? Pasti ada alasan ya. Iska datang dari luar Bandung dan ketemu di Bandung. Ya, tentunya di dalam dunia pertemanan kerja. So, saudara, mereka akan menyatakan janji di hadapan Tuhan dan jemaat, dan tentunya harapan bagi setiap orang akan menikmati hidup bahagia. Setiap kita pasti ingin bahagia, dan ini adalah semua orang, tidak semua orang di dalam bagaimana mendapat kebahagiaan. Sehingga ada berbagai cara yang bisa dicari, diraih. Katanya kalau saya bahagia itu kalau saya punya uang banyak. Anak-anak muda sekarang adalah saya jadi YouTuber, TikTok, atau apa istilahnya. Padahal itu juga untuk kerja keras. Sehingga dia mencoba berusaha mendapatkan uang sebanyak mungkin. Tapi pertanyaannya, setelah dapat uang apakah bahagia? Bagi orang yang sudah punya uang banyak mungkin mengetahui apa arti bahagia. Bagi orang yang punya uang juga tidak ngerti apa itu bahagia. Hal yang kedua, ada orang juga mencoba, dia itu mencari teman sebanyak mungkin, bergaul dengan siapapun juga. Karena apa? Baginya kalau saya punya banyak teman itu ada kebahagiaan. Sekarang media sosial ya, orang tua pun tidak kecuali. Kalau kuotanya habis, katanya omah marah, kamu kenapa nggak isi kuotaku gitu ya, bisa. Kenapa media sosial saat ini memang menjadi sebuah mungkin kebutuhan atau enggak alat komunikasi. Tapi apakah ketika dia punya banyak teman, bergaul dengan siapapun juga, dia bahagia? Bisa ya, tidak. Yang ketiga, ada juga orang mengatakan kalau saya bahagia itu adalah kalau saya di kesendirian. Kalau dunia terlalu ramai sehingga saya cari tempat yang tenang, yang sepi, saya akan menikmati kebahagiaan. Intinya adalah banyak orang mencari kebahagiaan, mencapai kebahagiaan dengan berbagai cara, bahkan dia bisa mengorbankan apapun juga yang ada dalam dirinya. Lalu anak-anak muda, pokoknya saya ingin menikah. Kenapa? Kalau saya menikah, pasti saya mendapat kebahagiaan. Setelah menikah, pertanyaannya sudah menikah, apakah bahagia? Wah, ternyata setelah saya menikah, kok nggak bahagia? Kok neraka yang saya dapatkan? Pertanyaannya, kenapa menciptakan neraka dalam keluarga? Ciptakanlah surga di dalam keluarga. Karena ternyata ketika orang menikah tidak semua dia memperoleh kebahagiaan. Kenapa? Mungkin pertanyaannya terjebak dengan kebahagiaan sendiri, bukan kebahagiaan yang milik bersama. Dua menjadi satu, harusnya kebahagiaan yang milik bersama, bukan masing-masing. Saudara, pernikahan tadi sudah sampaikan adalah bagian dalam rancangan Tuhan. Ketika manusia diciptakan dan kita keturunannya, yaitu Adam didapati tidak baik seorang diri sehingga dia diciptakan seorang penolong yang namanya Hawa. Keluarga atau pernikahan adalah anugerah Tuhan dan perintah Tuhan. Apakah mau disambut atau tidak, itu ada pilihan.
Dan pernikahan insan akan bertumbuh, adaptasi satu dengan yang lain. Ya, Giska dan Niko, ya panggilannya Niko atau Giska kan belum genap 1 tahun ya, atau mau 1 tahun, akan bagaimana beradaptasi satu dengan yang lain dan harus saling mengasihi, menerima apa adanya. Kalau ada ungkapkan, ada pepatah, cinta itu buta. Cinta itu buta itu kalau berlaku ketika sudah pernikahan. Kenapa? Kalau sebelum menikah dia bisa melihat kelemahannya, kelebihannya, tapi setelah menikah menerima apa adanya seutuhnya. Itu buta, gitu ya. Kalau belum menikah silakan bebas. Nah, harus ada keterbukaan. Nah, kita akan membaca di dalam Mazmur 128, saya akan bacakan, mengatakan demikian. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas zaitun, pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidup dan melihat anak-anak dari anak-anak. Damai sejahtera atas istana. Mazmur menggambarkan dasar utama untuk meraih kebahagiaan adalah takut akan Tuhan, menurut jalan yang ditunjukkan. Dalam terjemahan lain, diberkatilah orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita yang diberkati, hidup kita, keluarga kita mengalami kebahagiaan, harus takut akan Tuhan. Nah, kata takut di sini bukan berarti cemas, bukan berarti kekhawatiran. Rasa takut karena ancaman dari binatang buas, rasa takut karena terorisme mengancam keselamatan jiwa. Tapi kalau di sini kayaknya aman, nampaknya gitu ya. Tapi tidak juga menutup kemungkinan ada bom juga yang masuk ke kantor polisi atau yang seolah-olah aman. Takut karena penyakit menular. Ya, sekarang kita tidak usah perlu masker karena sudah mendapat vaksin mungkin ya. Ada yang bisa vaksin 4, gitu ya. Tapi tetap aja kena ya kalau memang daya tahannya imun tubuhnya tidak baik. Nah, yang dimaksud takut ini dalam bahasa lain takwa kepada Tuhan adalah bersifat positif dan membawa berkat. Pertama adalah takut akan Tuhan itu adalah memiliki sikap hormat, takjub, dan mengagumi Tuhan dengan segala karyanya. Saudara dan saya adalah ciptaan yang istimewa, ciptaan yang spesial. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita harus memuji Tuhan akan kebesaran Tuhan melalui apa? Melalui penyembahan, melalui pujian, melalui kita beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu tentunya setia dalam beribadah dan itu menjadi bagian. Yang kedua, bukan hanya takut akan Tuhan, sikap hormat, tapi juga perasaan gentar berhadapan dengan Allah yang Maha Kudus. Saudara, saya orang berdosa. Saya orang berdosa. Saya bukan orang suci. Saya bukan orang kudus. Saya orang kudus karena dari kota kudus. Tapi kita di hadapan Tuhan semua orang berdosa. Nah, orang yang berdosa ini disucikan oleh Allah, dikuduskan oleh Allah. Kita harus belajar hidup kudus, menghindari dosa dan berusaha bagaimana hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu atau saudara semua, termasuk saya, kita harus hidup di dalam kekudusan. Itulah wujud bahwa saya takut akan Tuhan. Kebanyakan orang Kristen itu mendefinisikan kalau takut akan Tuhan itu karena hukuman. Nggak salah, tidak 100%. Ya, kalau saya tidak taat pasti ada hukuman. Yang dimaksud dengan takut akan Tuhan adalah kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, punya relasi yang baik dengan Tuhan, bukan karena hukuman. Seorang reformator yang namanya Martin Luther mengatakan, orang biasa, orang yang tidak percaya Tuhan, tidak ada hormat sedikit pun pada Allah. Makanya sekarang kalau kita lihat manusia semakin jahat. Bukan yang semakin jahat, dari dulu manusia jahat. Cuma sekarang ada CCTV, ada informasi yang cepat. Ada istri membakar suami atau suami membakar istri. Itu aparat keamanan, maksudnya ngeri juga ya, saking emosinya.
karena judi online atau apapun kita. Terus saudara, manusia bukanlah robot. Manusia diberikan kehendak bebas, tapi kehendak bebasnya ini harus dilakukan untuk memuliakan Tuhan, karena dia diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Manusia sekali lagi tidak dikontrol, tidak dikendalikan oleh Allah, diberikan kehendak bebas. Mau takut akan Tuhan atau tidak? Jika kita memilih hidup takut akan Tuhan, maka kebahagiaan sejati menjadi milik kita. Takut akan Tuhan berarti menjadikan Tuhan dan perintahnya sebagai dasar kehidupan rumah tangga. Saudara Nikolas ya, sebagai kepala, sebagai imam dari rumah tangga. Orang yang takut akan Tuhan, yang taat pada firman Tuhan, berkat itu menjadi bagian. Nah, kita akan melihat dua hal saja. Berkat bagi orang yang takut akan Tuhan sesuai Mazmur yang sudah kita baca adalah yang pertama, berkat Tuhan atas pekerjaan. Saudara, orang yang takut akan Tuhan akan diberkati pekerjaan. Berkat bukan hanya secara materi tapi non materi. Ia bisa menikmati pekerjaannya. Ada orang bekerja keras sekuat tenaga, berhasil tiba-tiba saat itu dipanggil Tuhan. Kenapa? Karena jantung mungkin, karena juga uangnya ludes karena penyakit yang menyertai hidupnya. Ada ya? Ada orang memiliki penyakit itu seumur hidup, misalnya karena tergantung obat. Uangnya habis dengan obat. Sekarang ke BPJS mungkin. Ada orang ketika dia bekerja keras, uangnya ditipu oleh orang lain. Aduh, dia tidak menikmati. Dan juga karena usianya singkat hidupnya. Saya katakan tadi, orang yang takut akan Tuhan adalah punya hubungan yang baik dengan Tuhan, punya relasi baik dengan Tuhan, sehingga apapun pekerjaannya dia bisa menikmati. Saya bacakan saja tadi dalam Mazmurnya ayat yang ke-2. Apabila engkau memakan hasil jerih tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Saudara, kita akan menikmati pekerjaan kita apapun itu. Kalau orang bicara cukup itu relatif. Orang punya pangkat, punya kedudukan, bahkan mungkin anggota dewan, tapi tetap kurang terus hidupnya. Bahkan kemarin salah satu menteri, yang mantan menteri, saya bingung juga. Kinatan anaknya, istrinya untuk kreditur atau apa istilahnya, itu pakai uang korupsi. Wah, kenapa? Nikolas Samuel, Tobi dan Francisca yang baru menyatakan calon khusus Francisca yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan sudah dibaptis. Kita doakan supaya mereka semakin mengenal Allah, mengalami kasih dan kuasa dan berkat Tuhan untuk menjalani rumah tangga. Karena sekali lagi orang menikah itu bukan akhir segala, tapi awal memulai bagaimana hidup bersama berdua. Ya, Nikolas. Saudara, kebahagiaan tidak ditentukan oleh jenis pekerjaan, tetapi kualitasnya, relasinya dengan Tuhan. Misalnya yang pekerjaan sangat, ya mungkin dia biasa aja lah. Sekarang kan bahasanya office boy, ya, asisten rumah tangga kan, bukan pembantu, bukan, ya itu bahasa yang cukup. Kalau mereka bisa mengerjakannya, biasanya bisa menikmati hasil pekerjaan. Saudara, orang yang takut akan Tuhan itu menjadi prioritas dalam hidupnya adalah bagaimana di dalam Amos berkata, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Matius 6:33 mungkin kita dengar. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Seringkali orang yang percaya Tuhan kebalik, dia mencari yang ditambahkan. Yang mencari hidup kita adalah Tuhan. Yang mengerti kebutuhan kita adalah Tuhan. Bahkan pasangan kita, keluarga yang terdekat dengan dia tidak tahu kebutuhan kita. Tapi kalau kita mencari dalam kerajaan, mencari Tuhan dan kerajaan, maka semuanya akan ditambah. Pertanyaannya, apakah kita sudah mencari Tuhan dalam hidup? Saudara, saya katakan lagi, berbahagia tadi, ya, berbahagialah orang yang menikmati pekerjaannya, itu menuju pada berkecukupan. Berbahagia bukan karena kemakmuran, tapi cukup dan baik keadaan. Artinya, ia bisa menikmati berkat yang Alkitab katakan dengan ucapan syukur. Ada orang menerima gajian di tanggal berapa?
setengah bulan ya, aduh tengah bulan ya. Kalau ini kos misalnya mahasiswa, aduh masih bisa lah seminggu lagi baru nanti terus. Saudara menikmati berkat Tuhan. Hasil jadi payahnya tanpa rasa takut. Kenapa? Hasilnya dari hasil halal, dari hasil yang menjadi bagiannya, bukan hasil korupsi. Saudara jangan terjebak dengan apa yang harus kita dapatkan, tetapi apakah kita melakukan perjalanan hidup ini dengan takut akan Tuhan. Ya, sekali lagi saya katakan ukuran kebahagiaan bukanlah harta, tetapi sukacita di dalam Tuhan dan kita menikmati hasil pekerjaan ini. Ya, Nikolas berganti pekerjaan ya, tapi nikmatilah itu dan kamu akan menikmati berkat Tuhan. Ya, bukan hanya mati tapi materi. Ya, harus sukacita, ada kebahagiaan yang harmonis. Ada banyak orang punya uang tetapi tidak punya keharmonisan, tidak punya kebahagiaan, tidak punya sukacita. Itu menjadi bagian yang tidak menyenangkan. Dan kedua saudara, bukan hanya berkat atas pekerjaan, tapi orang yang takut akan Tuhan adalah berkat atas rumah tangga. Nah, ini menjadi bagian. Dalam ayat yang ketigaan saya katakan, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumah. Pohon anggur adalah pohon yang istimewa bagi bangsa Israel, karena anggur akan senantiasa disediakan dalam pesta atau dalam pernikahan, menunjukkan sebuah kemakmuran. Satu contoh adalah pernikahan di Kana, ya, perkawinan di Kana, dan Yesus mengadakan mujizat air menjadi anggur. Nah, istri katakan menjadi pohon anggur yang subur, bukan sekedar buah, tetapi keluarganya tidak akan kekurangan anggur. Sukacita damai sejahtera menjadi milik keluarga. Ya, kalau toh nanti Nikolas dan Giska di dalam satu rumah tangga, ya, katakan istrimu akan menjadi sebuah anggur yang subur. Dan itu adalah karena takut akan Tuhan. Saudara, semakin lama usia pernikahan, seharusnya pernikahan itu menikmati kebahagiaan. Saya ada istri saya ada anak saya, karena Sabtu kan tidak untuk main musik. Kami baru menikah, masih baru ini kalau sudah di opung ya. Kami baru tahun ini 20 tahun pernikahan. Jadi anak saya usia 18 ya, akan tahun ini masuk ke perguruan tinggi ya, menjadi mahasiswa. 20 tahun harusnya semakin saling mengenal ya. Tapi kalau orang mengatakan, Pak, pendeta saya tidak cocok lagi. Kenapa nggak cocok? Kok nggak cocok, saya mau pisah. Dari dulu kamu nggak cocok. Kata siapa cocok? Kamu cocok botol. Yang orang punya kepribadian yang bagaimana harus saling melengkapi, harus saling mendukung satu dengan yang lain. Kalau perempuan bicara tentang baper ini, perasaan. Kalau laki-laki bicara dengan logika dan perasaan ini harus digabungkan, kalau nggak bisa. Saling melengkapi. Kalau perempuan bicara baper ya, misalnya dikit-dikit ngambek misalnya gitu ya. Bisa nggak tahu ngambek ya. Perempuan itu katanya, kemudian dia ingat, kamu ngomong ini jam segini, laki-laki belum ingat, aku pikir itu nggak cuma ingatnya perempuan, pokoknya jam segini, tanggal segini, wah kalau laki mah mungkin juga belajar bagaimana kata-katanya yang menyakiti. Sekali lagi, harusnya saling mengenal, ya. Ya, ada yang usia mungkin udah 30 tahun gitu ya. Ada yang mungkin orang tua saya ya sudah tidak ada, tapi bersyukurnya ini pengalaman daripada bapak saya cerita 2020 ya, di bulan Februari itu adalah hari pelayanan 50 tahun dan hari 50 tahun happy anniversary ya. Maksud saya tak tahu ada saudara kakak saya dua perempuan, kakak saya perempuan, jadi saya laki sendiri, makanya satu aja gitu ya. Tapi sekarang ada saya dua, jadi makanya berjalannya kalau tidak ya. Maksudnya kalau keluarga Ambon, Batak, Orang Timur kan ada nama keluarga ya. Aku saya orangnya sederhana, nggak usah
nggak mau dirayakan. Wah, gimana nih? Tenang aja papa, kita anak-anaknya sudah besar, gitu. Kita coba dulu kita syukur, ya udah terserah. Bulan Februari kita ucapkan syukur, kita undang lah. Dia gereja saya, makanya nggak mau di gereja jemaat cabang-cabang minta ada sama Tuhan. Makanya terjadi lagi tahun yang sama di bulan November tanggal 5 papa dipanggil Tuhan. Karena ya jantung ya, kalau jantung kan tidak. Saya pikir wah, itulah bapak saya yang berdoa supaya ketika dipanggil Tuhan tidak merepotkan anaknya dan si Tuhan. Segala yang masih akan berkat, bahkan itu nanti 1 tahun untuk kuburannya di prester atau dikasih nisan, semuanya itu berkat orang tua. Anak-anaknya yang malu cukup ya. Kadang-kadang kita bukan mencoba membantu orang, kita merepotkan. Karena itu saya terpikir bagi saya sebagai seorang. Terus saya kembali yang firman Tuhan. Berkat Tuhan bukan hanya pada istri tapi pada anak-anaknya. Katanya anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Pohon zaitun adalah pohon yang kuat dan tidak mau buah. Dan minyak zaitun itu ada minyak yang langka dan mahal harganya, sehingga memiliki fungsi bagaimana menyentuh harum, bagaimana mengobati berbagai penyakit. Bukankah orang tua akan melihat anak cucunya bersuka cita kalau anak-anak kuat, kokoh dalam iman? Ya, saya tidak terlalu kenal dengan Pak Robin itu, bahkan Nicholas ya, tapi dengan serinya, wah Nicholas ini punya riwayat yang luar biasa gitu. Tapi bersyukur karena Tuhan mengasihi. Ya, siapapun punya pengalaman masa lalu. Tetapi kalau Tuhan mengubah hidup kita, ya akan lebih baik. Itu Nicholas, buktikan kamu ya ada di dalam Tuhan dan tunjukkan pada orang-orang bahwa saya hidup di dalam Tuhan dan akan menikmati bersama keturunannya yang akan cucu. Saudara, menjadi orang tua tidak mudah. Saya masih ngaji, masih menunggu. Ya waktu anak saya SMP, sekarang anak saya yang satu mau ke perguruan tinggi, satu lagi mau ke SMA. Ya mamanya pernah bilang, aduh cepetnya anaknya gede, udah gede pusing, ini anakku ya. Kan mamanya itu penuh dengan ekspresi yang wah, saya bilang apalagi zaman sekarang kan kalau orang tua dengan militer, wah zaman saya juga militer karena opah saya itu kenil, opung saya juga TNI, jadi kami ada turunan daripada tentara, cuma belum ada lah yang masuk tentara gitu ya. Jadi opung saya itu GL Purba ya dari Bolu, Purbanya Simalungun, apa saya dari Ambon, Parera. Saudara, menjadi orang tua itu boleh katakan harus menjadi teladan, dan itu menjadi catatan. Ketika saya, karena saya masih kecil, saya seperti itu biasa. Anak saya lihat apa yang terjadi, dia ambil silet itu, dia berdarah. Wah, mengerikan kan kalau kita melakukan hal yang itu akan ditiru oleh anak. Saudara, keluarga diberkati berbahagia kalau keluarga takut akan Tuhan. Keluarga yang bahagia dan keluarga yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan keharmonisan keluarga itu harus diciptakan bersama. Dan kepala rumah tangga menjadi iman yang harus mengarahkan. Ya, saya katakan pada Nicholas dan bimbingan, ingat Nicholas bukan hanya memberikan secara jasmani, tapi harus rohani. Karena kamu yang Nicholas sebagai kepala rumah tangga mengarahkan istri dan anak bagaimana untuk setia kepada Tuhan. Seperti tunas yang hidup dengan baik, demikianlah anak-anak akan bertumbuh ketika kita belajar takut akan Tuhan. Jangan senang kalau orang berkata, istri saya takut, suami saya takut. Itu kalau nggak ada, kalau bersama-sama, kalau nggak ada istri dan suami, bebas. Saya ini nggak ada tandanya bisa nyanyikan. Saya masih di jalan kok. Nah, di rumah mungkin takut dengan masalah, di luar rumah takut. Nah, sama dengan anak-anak, saya katakan kamu takut hanya kalau ada orang tua di rumah, kalau ada guru di depan. Tapi kamu harus belajar takut akan itu. Sehingga satu kali saya katakan itu ada di rumah CCTV. Ini di mana ya yang situ? Nggak ada Pak, memang nggak ada.
Emang mau ada apa sih ini? Ingat, ada Tuhan yang melihat apa yang kamu kerjakan. Dan saya katakan kepada anak saya, ini takut akan Tuhan. Jangan takut sama orang tua. Teman guru itu di depannya. Kalau nggak di depannya mau bebas. Tapi bagaimana belajar takut akan Tuhan? Orang yang takut akan Tuhan, dia akan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, jadi kebahagiaan damai sejahtera menjadi milik kita, menjadi milik keluarga kita. Kalau kita belajar takut akan Tuhan, kalau kita belajar taat pada perintah Tuhan, suami, istri, dan anak-anak harus melakukan bagiannya. Ada fungsi, ada tugasnya berjalan dengan baik. Suami sebagai kepala rumah tangga, istri sebagai pendamping, sebagai penolong. Ya, saya katakan ya kepada istri saya, penolong ya, bukan penolong, bukan penolong. Tapi suami sebagai rumah tangga juga bukan sebagai kepala yang semena-mena, yang otoriternya, tapi bagaimana suami mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat. Saya katakan benar. Saya sudah sampaikan ketika di dunia. Suami itu tidak gampang. Kenapa? Seperti Kristus. Kristus apa yang dilakukan? Mati di kayu salib. Pertanyaan suami mau mati nggak pergi istri? Kalau mati yang ngajak, udah gimana aja gampang saya mati. Kalau mati, saudara, firman Tuhan itu menjadi bagian yang harus kita kerjakan. Anak-anak, hormatilah orang tuamu. Saya katakan pada Nikolas, firman Tuhan mengatakan laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Bukan berarti kita melupakan orang tua kita, tidak. Menghormati suami. Hormatilah orang tuamu, maka kamu akan lanjut umurmu, maka kamu akan menikmati kebahagiaan. Kita tidak setinggal rumah atau tidak bersama orang, tapi kita sudah menghormati orang tua. Menghormati orang tua pada saat apa? Pas ada orang tuanya masih ada di dunia ini. Sekali kembali dia menghormati orang tua sudah nggak ada. Siapa yang menikmatinya? Jadi kita sebagai orang-orang yang sudah yang memiliki orang tua, ya akan sebagainya. Ya saya sekarang ada mama. Dulu saya menikah, istri saya orang tuanya tunggal ya, maksudnya anak yatim, papanya juga nggak ada. Bagaimana kita bisa berbuat sesuatu pada orang tua selagi orang tua ada, bukan ketika orang tua nggak ada. Ya, Nikolas pernah sharing sedikit dengan mamanya atau papanya, sudah bagian kamu sekarang, ya, bagian kamu buktikan bahwa kamu adalah orang yang dan orang yang itu, ya, dengan kekuatan kita lama, tapi dengan pertolongan Tuhan kita dimaafkan. Sesudah apakah kita ingin mengalami hidup yang baik? Kita mengalami hidup yang diberkati. Bagaimana Nikolas dan Rizka? Ini bahagia. Kebahagiaan menjadi dirimu kalau kau belajar takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Rahasia ini sudah jelas di dalam Al-Quran. Orang yang takut akan Tuhan akan diberkati, akan mengalami kebahagiaan. Orang yang takut akan Tuhan tidak hidup dengan apa yang dunia sediakan, tetapi Bapa surgawi sediakan hidup saya. Jadi jangan takut dengan situasi manusia, tetap menjalani Tuhan. Kalau burung dari pihaknya, bunga bagus diperindahkan Tuhan. Apalagi kita, orang pun jatuh pun Tuhan. Saudara, sebagai orang percaya Tuhan, tetap andalkan itu. Jangan andalkan orang lain, akan kecewa. Bahkan jangan andalkan anak kita, akan kecewa. Kamu udah gede, misalnya balas budi, sekarang firman Tuhan tidak mengajarkan kita harus bergantung sama Tuhan. Mengandalkan Tuhan akan bisa memakai siapapun juga orang di sekitar kita. Nabi Elia burung gagak pun dipakai Tuhan untuk memihak. Sama kalau kita orang lain, jangan takut. Tuhan yang menjadi jaminan dari kita sebagai orang tua yang kami dia jemaat yang lansia. Kalau saya usianya tahun ini masih muda kan, itu 75 tahun. Sekarang kalian Jogja dan mama itu sering jalan-jalan. Ya sudah mah terserah mama gitu ya. Kemarin di Jogja nanti mana lain ya. Tenang lah, nanti kan anak mama ada satu kali pak saya aja ya gitu ya. Oke, saudara, hari ini saya akan sampaikan ini firman Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan bahagia. Dan ini bagian kamu ya, pasanganmu akan menyampaikan komitmennya Nikolas dan Rizka, dan setiap kita akan dimati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, silakan pasangan Niko dan Rizka boleh berdiri. Ibu kita akan mendengar dari mereka. Silakan.
Suaranya ini berarti nyanyi ya? Kalau orang Batak kayak nyanyi. Ya, Nikolas silakan sebut namamu dan sebut nama pasanganmu, jangan salah namanya ya. Siap? Pandangan seperti saya. Kita akan menyaksikan yang jemaat. Di hadapan Tuhan yang jemaat. Di hadapan Tuhan dan jemaat, saya Nikolas Samuel Lumbantowi menerima Giska Francisca Borusiwalahi sebagai istri saya dalam Tuhan. Saya Nikolas Samuel Lumbantowi berjanji menjadi suami yang setia, suami yang mengasihi, dalam keadaan senang maupun susah, sehat maupun sakit, berkelimpahan maupun berkekurangan. Saya Nikolas Samuel Lumbantowi berjanji akan tetap menjadi suami yang setia, yang mengasihi, hanya kematian yang menceraikan kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Oke, kasih mic-nya ke Giska. Sebelah kiri, mic-nya sebelah kiri. Nah, gitu ya. Oke, berhadapan. Lihat ya. Di hadapan Tuhan dan jemaat, saya Giska Francisca Borusiwalahi menerima engkau Nikolas Samuel Lumbantowi sebagai suami saya di dalam Tuhan. Saya Giska Francisca Borusiwalahi berjanji menjadi istri yang setia, istri yang mengasihi, dalam keadaan senang maupun susah, sehat walaupun sakit, berkelimpahan maupun berkekurangan. Saya Giska Francisca Borusiwalahi berjanji akan tetap menjadi istri yang setia, istri yang mengasihi, hanya kematian yang menceraikan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Ya, kita sudah dengar. Silakan. Jembatan jadi silakan. Gini, maaf, tangannya gini, kelihatan. Nah, Jangan dimasukkan ya. Silakan sampaikan. Di hadapan Tuhan dan jemaat, saya Nikolas Samuel Lumbantowi memberikan cincin ini yang tidak berujung pangkal, yang telah diuji kemurniannya sebagai tanda setia saya, kasih saya, dan juga sebagai pengikat pernikahan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Ya, masukkan.
telah diuji kemuliaannya sebagai tanda setia saya, kasih saya, dan juga sebagai sebagai pengikat pernikahan dalam nama Tuhan Yesus. Sudah? Boleh langsung. Baik, kita akan mendoakan mereka supaya mereka boleh menikmati berkat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sudah mendengar janji komitmen mereka bahwa mereka akan setia mengasihi sampai maut memisahkan mereka. Biarlah Engkau memberkati Nicholas, Samuel, Human Tobi, dan juga Giska, Francisca Borusilalahi. Berkat Tuhan tercurah bagi kedua pasangan ini ketika mereka mengandalkan Tuhan dan menaruh harap pada Tuhan. Berkati rumah tangga yang baru mereka. Mereka boleh menjalani dengan iman di dalam Yesus Kristus. Dan kami percaya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dalam Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus ada menyertai pasangan yang baru mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan sebuah pujian untuk mempelai berdua, dan ini merupakan doa bagi kedua mempelai. Bapa yang di surga,
Sungguh pujian yang indah, mengingatkan bahwa berkat Tuhan melimpah bagi rumah tangga baru, yaitu Tuan dan Nyonya Nicholas Samuel Longitoba Tobi. Baik Bapak Ibu, silakan Tuan dan Nyonya Nicholas berdiri. Nicholas akan membuka ya cadar yang dipakai dan berhadapan. Nicholas akan membukanya. Mari buka bersama-sama sebagai tanda bahwa Giska Francisca Brosilalahi saat ini menjadi Nyonya Nicholas Samuel Tobi. Dibuka. Dan saat ini Nicholas akan memberikan ciuman pertama tanda kasih Nicholas bahwa inilah penolong yang Tuhan berikan untuk Nicholas. Ya, Nicholas akan memberikan ciuman pertama untuk Pegang pundaknya. Giska. Salah. Giska akan pegang dulu ya. Ya, oke. Pelan-pelan, kelihatan dulu Cium keningnya. Dihitung ya. 1, 2, 3. Dicium. Sebentar, Nicholas. Wah. Aduh, Nicholas ini gak sabar Bapak Ibu ya. Tunggu Nicholas. 1, 2, 3 sampai ya. Oke? Oke. Wah, Nicholas. Bapak Ibu memang anak muda. Yuk. 1, 2, 3-nya lama. 3. Ayo Nicholas. Belum, nanti belum. Kameranya juga belum cepret. Memang sengaja kayaknya biar diulang-ulang. Yuk, 1, 2, 3. Oke. Selamat untuk Nicholas dan Giska menghadap di sini ya. Bapak Ibu, Sunggar silakan duduk. Sungguh anugerah Tuhan semata di dalam kehidupan Nicholas. Perjalanan Nicholas bersama Tuhan tentunya indah dan saat ini diperlengkapi dan hari-hari ke depan seperti firman Tuhan yang disampaikan akan mendapat kebahagiaan. Kuncinya apa tadi? Nicholas? Takut akan Tuhan. Giska? Kuncinya apa? Takut akan Tuhan. Bukan hanya saat ini, tapi hari-hari ke depan. Andalkan Tuhan. Setia beribadah, ya. Bukan hanya setia cari uang, oke? Itu perlu juga. Baik, kita akan nyatakan syukur kita. Kita akan memberikan persembahan, ya Bapak Ibu. Sepanjang hidupku diberkati, waktu
Baik, Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, bersyukur karena kasih Tuhan, rangkaian acara pemberkatan nikah saudara kita Nicholas Samuel Rantowing dan Giska Francisca Silalani berjalan dengan lancar. Dan kita akan akhiri dengan doa dan doa berkat. Ya, sebelum kita masuk dalam penutup, ada yang harus disampaikan tentang kemudian kedepannya. Baik, saksi ada untuk menandatangani sama belum memberi penandatangan. Baik, terima kasih untuk penandatangannya. Baik, ada pujian yang akan disampaikan, silakan dari keluarga, boleh. Baru Tobing ya, silakan. Tunggu pujiannya.
kita akan akhiri dulu ibadah perkataan kita sebelum kita masuk ke sesi yang lainnya. Mari kita bagi beri saudara dengan satu pujian, kami memuji kebesaran ajaib Tuhan ajaib. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sekarang ini Bapak Ibu, sebelum kita foto bersama ya untuk yang ibadah, kita akan dengar kata sambutan dari keluarga. Silakan Bu. Kata sambutan dari keluarga, silakan mewakili. Ada dari keluarga. Baik, dipersilakan perwakilan dari keluarga yang akan memberikan sambutan. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Horas Madita Sasudet, keluarga besar Silalahi, Guru Bere dan Ibu Berenya, keluarga Tuhan kami Tobing, Guru Bere dan Ibu Bere. Kami hanya dari keluarga yang mengucapkan selamat berbahagia buat keluarga yang baru ini. Marilah kita sama-sama mendoakan mereka agar menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi kebanggaan bagi keluarga Silalahi dan keluarga Tobing. Dan di dalam acara berkata nikah kami juga berterima kasih pada BPDI Nazaret, Bapak Padera dan Ibu, juga anak tercinta pemain pemusik. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Tuhan. Dan bagi kita semua juga, kiranya kita diberikan kesehatan senantiasa dan kita bisa berbahagia di hari yang indah ini, di mana kita boleh menyaksikan suatu kebahagiaan yang besar bagi layak kami sini, Kirana Puso kami, Engkau dan Iska. Kiranya kita doakan mereka, kita awasi mereka sebagai menjadi keluarga yang berbahagia. Dan untuk kita semua juga, bukan hanya mereka yang berbahagia, tapi keluarga besar Silalahi dan keluarga Tobing boleh bersama-sama menjadi keluarga yang berbahagia pada saat ini. Dan kedepannya juga kita sama-sama merasakan sukacita di dalam pelayanan, di dalam kegiatan hari lepas hari, dan kita melihat bahwa apa yang diberkati hari ini tidak hanya sampai di sini, tapi menjadi keluarga yang sampai nenek, kakek nenek mendatang. Tuhan berkati kita semua. Demikian sambutan dari kami.